Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah, senang sekali rasanya kita masih bisa berjumpa kembali di rangkuman tausiah singkat Jamaah Nurul Qalbi. Tak bosan-bosan kami mendoakan kepada penonton setiap channel Jamaah Nurul Qalbi, semoga tetap diberikan kesehatan, baik zahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi saudaraku yang sampai saat ini masih terlilit hutang, semoga Allah cepat melunaskan serta dipanjangkan umur kita dalam ketaatan dan kebaikan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Penonton channel Jamaah Nurul Qalbi yang dirahmati Allah, kebanyakan dari kita apabila melihat, mendengar, atau bahkan merasakan sesuatu pada bagian tubuh, maka akan kita kait-kaitkan dengan suatu pertanda. Contoh mudahnya adalah suara burung gagak yang berputar-putar di atas rumah. Apabila hal itu terjadi, maka naluri kita langsung mengaitkan bahwa akan ada anggota keluarga yang meninggal. Merasa sial atau akan terkena musibah tertentu dengan adanya pertanda-pertanda disebut dengan tiarah. Islam sendiri sangat melarang umatnya bertiarah, karena kita semua tahu tiarah merupakan salah satu bentuk syirik kepada Allah. Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW pernah bersabda, tiarah adalah kesyirikan. Tiarah adalah kesyirikan. Tiarah adalah kesyirikan. Dan setiap kita pasti pernah mengalaminya. Namun Allah hilangkan itu dengan memberikan tawakal dalam hati. Hadis riwayat Abu Dawud. Dari hadis tersebut, Rasulullah mengulangi sampai 3 kali bahwasanya tiarah merupakan suatu kesyirikan. Ini artinya semua pertanda yang disebabkan oleh sesuatu sangatlah bertentangan dengan ajaran agama Islam. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, at-tatayur artinya merasa sial karena suatu pertanda yang dilihat atau didengar. Lalu apa bedanya tiara dengan at-tatayur? Al-Qarafi rahimahullah mengatakan, at-tatayur artinya sangkaan dalam hati bahwa akan terjadi kesialan. Sedangkan at-tiara adalah perbuatan yang dihasilkan dari tatayur, yaitu berupa lari atau perbuatan lainnya. Maksudnya bagaimana? Suatu contoh, apabila kita hendak pergi keluar rumah, lalu tiba-tiba kita kejatuhan cicak, maka akan muncul dalam hati dan pikiran bahwa kita akan mendapatkan kesialan apabila nekat bepergian. Maka inilah yang disebut tatayur. Akan tetapi jika kita mengurungkan niat untuk pergi, maka inilah yang dinamakan tiarah. Dan keduanya termasuk kesyirikan yang harus kita hilangkan. Selain merupakan kesyirikan, orang yang masih melakukan tatayur juga dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa ia bukanlah golongan umat Nabi. Dari Imran bin Husain radhiyallahu an, Rasulullah SAW pernah bersabda, bukan bagian dari kami orang yang melakukan tatayur atau orang yang meminta dilakukan tatayur untuknya. Hadis riwayat Al-Bazzar. Selain suara burung gagak dan ketiban cicak, contoh tatayur lainnya adalah yang pertama, telinga berdenging, pertanda akan ada musibah. Lalu yang kedua, gelas pecah, pertanda akan mendapatkan kesialan. Lalu yang ketiga, mempercayai angka 13 merupakan angka sial. Yang keempat, mulut berkedut. Yang kelima, mata berkedut. Yang keenam, hajatan di bulan Muharram. Yang ketujuh, kucing bertengkar, dan masih banyak yang lain sebagainya. Lalu di mana sisi syirik dari tatayur? Orang yang melakukan tatayur kebanyakan menyandarkan kebaikan dan keburukan, untung dan sial, selamat dan bencana tersebut kepada selain Allah.
Padahal kita semua tahu semua yang terjadi atas ketetapan Allah. Dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 131, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, yang artinya, kemudian apabila datang kepada mereka kebaikan, mereka berkata, itu adalah karena usaha kami. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan atau tiarah itu kepada Musa dan orang-orang yang besertanya. Ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Dari ayat tersebut sudah sangat jelas dikatakan bahwa semua musibah itu datangnya dari Allah, dan tidak ada satupun musibah yang disebabkan karena pertanda dari benda, binatang maupun manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, bagi saudara yang sampai sekarang masih berpikir bahwa kesialan bisa datang dari benda atau yang lain, mulailah sedikit demi sedikit dihilangkan. Karena secara tidak langsung, kita telah berbuat syirik kepada Allah. Dan kita semua tahu, dosa yang paling sulit diampuni adalah dosa syirik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak ada penyakit menular dengan sendirinya dan tidak ada pengaruh dari tiarah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karenanya, tidak perlu takut atau khawatir ketika melihat pertanda-pertanda tersebut, karena Al-Quran dan hadis telah menyebutkan bahwa tidak ada pengaruhnya sama sekali. Yang harus kita lakukan hanyalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada suatu mudarat pun yang menimpa kita kecuali hanya Allah yang dapat menghilangkannya. Mari kita semua berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menguatkan iman dan menjaga Islam kita sampai akhir hayat. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga materi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabba roya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan solihah.